Hari Senin, ini adalah jurnal pengalaman saya belajar Stoicism. Minggu pertama cukup mengesankan, cukup menggembirakan, dan cukup menguras energi. Saya nggak tahu apakah memang Stoicism ini menguras banyak energi. Apa memang seharusnya begini atau tidak, saya nggak tahu, karena saya cuma nonton video, baca buku, dan saya nggak punya teman sharing tentang stoicisme ini. Dari buku yang saya baca, terutama buku Filosofi Teras karangan siapa namanya, saya lupa deh. Tiba-tiba lupa. Ntar ya, saya cek dulu. Henry Manampiring. Filosofi Teras, buku Filosofi Teras karangan Henry Manampiring. Itu buku yang saya baca dan saya pun belum selesai karena saya bacanya pelan-pelan sehingga saya meresapi. Terutama saya bukan penggemar membaca. Jadi saya bacanya harus pelan-pelan agar saya mengerti, dan poin yang paling saya pahami adalah poin tentang dichotomy of control. Dichotomy of control itu adalah membedakan faktor mana yang bisa kita kendalikan, faktor mana yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti katanya Seneca, some things are up to us, some other things are not up to us. Something are not up to us. So kenapa saya meresapi sekali poin itu? Karena terus terang semenjak 2 tahun yang lalu, mungkin semenjak 2019, terutama ketika pandemi COVID melanda dunia ini, saya kehilangan pekerjaan. Ya mungkin bukan saya aja, cuman keadaan itu cukup memberi saya tekanan yang tinggi, memberikan saya efek frustasi mungkin ya. Meskipun saya belum pernah pergi ke psikiater atau ke dokter atau kemanapun, tapi saya merasa emosi saya itu gampang meledak. Nggak tahu kenapa, tapi saya merasakan gitu ya. Saya juga nanya diri saya, ini kenapa ya gitu lah. Saya terus mencari apakah karena saya kurang dekat dengan Tuhan, atau mungkin saya kurang ngobrol, kurang curhat. Lalu saya coba gitu ya, mendekatkan dengan Tuhan, ya maksudnya berdoa segala macam gitu, mengingat kembali apa yang telah kita lalui atau apa yang telah saya lakukan sehingga saya merasa berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum saya gitu ya. Dan ternyata setelah saya berdoa, saya merasa masih seperti ini gitu. Masih mempunyai emosi yang sangat tinggi dengan hal apapun itu. Saya nggak tahu, dengan hal sekecil apapun, dengan hal apapun, saya merasa emosi saya sangat rapuh, sangat gampang marah gitu. Mau itu opini saya nggak didengar, mau itu obrolan saya nggak diterima, mau itu argumen saya nggak diterima, atau ada orang
bercanda dengan saya tuh gampang sekali marah. Lalu saya coba ngobrol dengan bukan curhat apa yang saya rasakan, tapi ngobrol aja lah gitu, melepaskan stres mungkin ya bahasanya. Dan masih belum tersembuhkan juga gitu. Nah, akhirnya setelah 2019 saya merasakan seperti itu. Saya pikir mungkin karena saya kehilangan pekerjaan, tabungan saya tidak cukup, dan saya tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai kan. Nggak ada yang tahu, kita juga nggak ada yang tahu, saya pun nggak ada yang tahu gitu. Oh ya, kebetulan saya waktu itu kerja di Bermuda. Ya kalau misalkan yang mendengarkan nggak tahu Bermuda, di Google aja. Saya kerja di Bermuda, terus saya harus pulang karena perusahaannya itu tutup, tidak memiliki pemasukan gitu, tidak punya income, dan otomatis bos saya juga tidak bisa memberi karyawannya gaji kan, makanya semuanya harus pulang. Nah, saya pulang di Juli 2020. Lalu saya pulang dengan uang secukupnya, dan uang secukupnya itu saya pakai untuk membuat usaha yang saya pikir akan berjalan lancar, karena waktu itu saya memilih bisnisnya sederhana, nasi ayam goreng gitu, dekat dengan kampus. Di pikiran saya mungkin dulu kampusnya itu akan buka, dan saya memilih tempat dekat kampus, dan saya akan memiliki pelanggan yang banyak gitu ya. Dan saya pun jualnya dengan harga yang ya cukup tidak terlalu mahal lah gitu. Nah, 2 bulan saya tidak memiliki pelanggan yang cukup, sehingga saya harus menutup usaha itu. Dengan tabungan saya habis dipakai usaha, saya masih memiliki rumah yang harus dibayar, yaitu KPR gitu ya. Dan seperti halnya wanita atau istri yang lain gitu. Kalau tidak ada uang ya stres ya, karena harus menjalankan rumah tangga kan, kehidupan rumah tangga, dapur harus tetap menyala gitu ya, anak harus diberi makan, rumah harus dibayar, harus membeli keperluan sehari-hari. Nah, di situ mungkin saya merasa tekanannya tuh bertubi-tubi gitu. Pertama, hilang pekerjaan. Kedua, tabungan tidak cukup. Lalu tabungannya yang tidak cukup itu dipakai usaha, dan usahanya gagal. Lalu istri marah-marah gitu, ngoceh-ngoceh. Karena memang tidak ada uang gitu ya. Dan saya pun bingung mau apa lagi gitu. Dan di situ pikiran saya sudah kacau, tidak tahu harus bagaimana lagi gitu. Dan mungkin disitulah stresnya saya itu memuncak gitu ya, sehingga ya itu tadi, emosi saya tuh meledak-ledak gitu, gampang meledak. Apapun itu, mau orang ngobrol, mau orang bercanda, mau orang serius, mau sensitif sekali gitu ya. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan saya bertahan dan istri saya bertahan gitu. Ada tawaran kerja dari teman, pergi ke Amerika. Oke, mungkin pas ke Amerika ini perasaan saya akan lebih tenang lah, karena saya dapat uang, istri bisa dapat uang juga, rumah bisa
terbayarkan juga gitu, anak bisa sekolah gitu. Nah pada April tahun 2021 saya pergi ke Amerika dan bekerja di salah satu hotel di Amerika sebagai housekeeping, sebagai pembersih kamar hotel. Dan di situ saya merasakan tidak ada ketenangan lagi gitu ya. Karena saya merasa di situ saya merasa angkuh sekali gitu ya. Karena saya merasa punya pengalaman kerja di hospitality, terutama di F&B industri gitu ya. Sedangkan sekarang bekerja di pembersih kamar gitu ya. Room service, cleaning service istilahnya lah ya. Nah, di situ bukannya merasa lebih tenang atau merasa lebih lega karena saya dapat uang, dapat pekerjaan, tapi ego saya malah makin naik gitu. Kenapa saya yang punya pengalaman gini sekarang kerja di sini? Dan saya mencoba untuk mengejar mendapatkan posisi yang saya pikir lebih layak gitu ya, untuk saya yang memiliki pengalaman hampir 10 tahun di hospitality industry gitu. Nah di situ saya makin stres gitu ya, terutama saya harus meninggalkan keluarga di rumah, istri dan anak, dan saya bekerja istilahnya kasar gitu, dan saya merasa tidak ada orang yang menghargai pengalaman saya gitu. Padahal saya menerima pekerjaan itu kan pilihan saya gitu ya. Makanya di situ saya merasa emosi saya malah kayak makin gak karuan lah gitu ya. Makin gak karuan, terus terang uangnya pun kecil gitu ya. Uangnya pun kecil. Saya pikir dulu uangnya kecil, gak cukup. Sebenarnya cukup, cuman yang namanya manusia mungkin, dan saya pun ngerasa ini kayaknya nggak akan cukup kalau kerja di sini terus gitu. Makanya saya terus mencoba untuk bekerja di bagian lain, tapi saya tidak mendapatkannya. Dan saya merasa orang di sini tuh nggak ngelihat pengalaman saya apa gitu ya, kok mereka nggak percaya sama saya gitu. Nah saya tuh mendapatkan perasaan itu gitu. Singkat cerita, saya mendapatkan pekerjaan paruh waktu, part time. Jadi di hotel itu saya dari jam 9 sampai jam 3. Nah jam 3-nya itu saya kerja di restoran gitu ya. Di restoran pun saya tidak bisa mendapatkan posisi yang saya inginkan. Karena waktu itu motivasinya memang untuk mendapatkan uang lebih gitu ya, karena untuk mencukupi kebutuhan di rumah lah istilahnya gitu. Dan di situ pun saya merasa angkuh sekali gitu. Masa saya punya pengalaman 10 tahun cuma jadi busboy gitu kan. Busboy itu orang yang membantu waiter membersihkan meja gitu. Ngelap-ngelap meja, ngambilin piring-piring kotor, gelas-gelas kotor kayak gitu. Di situ udah saya pokoknya emosi saya gampang marah. Saya nggak marah sama orang gitu, nggak teriak-teriak sama orang, cuman di hati itu, di dada itu, dipikirin itu sakit gitu ya, pengen teriak, pengen neriakin orang, pengen berantem sama orang gitu, pengen argumen sama orang. Dan setelah saya bekerja di situ, teman saya menawarkan untuk jadi waiter. Saya langsung bangga hati gitu kan. Akhirnya saya dapat pekerjaan yang pada dasarnya saya
kuasai gitu. Nah, saya pindah ke restoran yang lain. Saya meninggalkan kedua pekerjaan itu, hotel dan restoran di kota itu, dan saya pindah ke kota lain, dan saya mendapatkan pekerjaannya sebagai waiter gitu ya, di restoran Jepang. Nah, saya bekerja, dan sistem pembayarannya itu di Amerika, kalau waiter itu, kalau teman-teman yang belum tahu mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi di restoran itu pendapatan kita itu kita dapatkan dari tamu atau tip ya. Jadi kita melayani tamu satu meja misalkan, dan meja itu memberi tip. Nah, itu tuh semuanya untuk kita. Ya, sebenarnya sih dipotong 30-35% per hari dari penjualan gitu untuk owner gitu ya. Tapi terus terang saya mendapatkan gaji yang lebih dari cukup gitu ya, dan terus terang saya puas. Cuman karena kita mendapatkan uang per hari dan kita melihat teman kita mendapatkan perharinya lebih besar gitu, kadang di situ emosi saya muncul lagi gitu, ego saya muncul lagi. Aduh, kok aneh ya, orang lain yang nggak punya pengalaman gitu bisa mendapatkan uang lebih besar, tapi saya punya pengalaman memberikan pelayanan lebih bagus. Saya nggak dapat uang yang lebih besar dari dia gitu. Dan kerja di restoran itu cukup melelahkan, cukup menguras emosi, karena ketika restorannya sibuk itu banyak pelanggan datang secara bersamaan, stres gitu tuh makin meningkat gitu ya. Apalagi dengan orang-orang kitchen, mungkin yang teman-teman yang mendengarkan gitu, kalau ada yang mendengarkan. Ketika restoran sibuk ini, wah, emosi, panas, tamu komplain, makanan telat datang, banyaklah faktor yang membuat kita stres gitu ya. Dan itu saya merasa uang yang saya dapatkan sudah cukup, pekerjaan yang saya inginkan sudah dapat, tapi kok yang itu tadi loh, perasaan emosi yang meletup-letup gitu ya, tidak hilang. Saya bertanya lagi, kenapa ini ya? Kok bisa gini gitu ya? Saya terus mencari apa ya, ini harus apa ya, harus gimana gitu. Dan pada akhirnya beberapa minggu yang lalu, pas beberapa minggu yang lalu, pada saat saya merekam ini, saya nonton satu video gitu. Ferry Irwandi namanya. Terima kasih kalau ada yang mendengarkan kenal Ferry Irwandi, tolong sampaikan terima kasih saya pada beliau. Karena beliau yang menemukan saya gitu ya. Atau saya menemukan beliau, mungkin saya nonton dia. Dia membahas tentang apa itu stoicism atau stoik, teori stoik atau cara menjadi stoa. Dan di videonya itu dia menjelaskan persis dengan pengalaman saya gitu ya. Merasa angkuh, merasa tidak cukup, merasa ingin lebih. Ya, dan akhirnya saya mempelajari apa sih stoa itu, stoicism itu, stoik itu gitu. Dan akhirnya saya mempelajari lebih dalam, sedikit lebih dalam, belum dalam sekali ya pada saat saya merekam ini. Inti dari stoicism itu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu.
setelah saya mempelajari itu, wah, maksudnya saya merasa filosofi ini tuh make sense banget gitu ya. Dan banyak sekali orang yang memiliki problem sama dengan saya, lalu mempraktekkan filosofi ini, dan it worked gitu ya. Lalu saya membaca, lalu saya browsing gitu di Google ya, buku apa gitu yang, karena video di YouTube itu kurang cukup gitu, dan kebanyakan orang Indonesia belum banyak membahas tentang stoicism gitu ya, tentang filosofi stoik ini gitu ya. Dan akhirnya saya dapatin buku terjemahannya jurnal dari Marcus Aurelius, namanya Meditation. Dan saya baca gitu ya, dan saya nggak ngerti. Saya ngerti gitu, cuman memang kata-kata filosofi ini sangat mendalam, dan karena saya tidak suka membaca, pada dasarnya saya tidak suka membaca gitu ya. Untuk membaca filosofi yang kata-katanya mungkin bagi orang baru itu cukup jelimet gitu ya, harus dijelaskan lagi, harus ditranslatekan lagi. Akhirnya saya mencari cara membaca meditation ini, dan saya menemukannya. Ternyata meditation ini ditulis bukan untuk membaca, tapi ditulis untuk dirinya sendiri, yaitu Marcus Aurelius menulis jurnal untuk dirinya sendiri, untuk mengingatkan dirinya setiap hari gitu ya. Nah, akhirnya di browsing lagi, apakah ada buku tentang stoicism, tentang stoik, filosofi stoik di Indonesia yang berbahasa Indonesia gitu. Dan akhirnya saya menemukan bukunya Mas Henry Manampiring. Maaf kalau saya salah menyebutkan namanya, yang judulnya Filosofi Teras. Saya membacanya dengan pelan, dengan seksama, dan setelah 1 minggu pada saat jurnal ini direkam, dan saya mempraktekannya satu persatu setiap hari, terutama yang saya terus praktekkan itu yaitu tadi dichotomy of control gitu ya. Kita harus membedakan mana yang menjadi mana yang ada di bawah kontrol kita, mana yang tidak ada di bawah kontrol kita gitu. Dan kontrol yang ada di kontrol kita itu ya emosi gitu ya, emosi, pikiran, opini gitu ya. Dan terus terang, selama seminggu ini cukup melelahkan, tetapi juga cukup menggembirakan gitu. Melelahkannya kenapa? Karena saya harus kontrol emosi saya harus kontrol pikiran saya harus kontrol opini dalam otak saya tentang orang-orang di sekitar, tentang pekerjaan saya, tentang kehidupan saya, dan semua hal yang pernah saya lewati gitu ya. Dan cukup, terus terang cukup melelahkan, dan tetapi hasilnya cukup membanggakan saya. Tapi satu lagi, dalam stoicism itu, ketika kita merasa senang, kita tidak boleh terlalu merasa senang. Ketika kita merasa sedih, kita tidak boleh terlalu merasa sedih. Karena kita kembali lagi, karena kita harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu, yaitu emosi, yaitu logika, yaitu
pikiran kita gitu, akal kita. Itu, dan puncak-puncaknya tes saya itu kemarin itu. Jadi saya kerja satu station sendiri karena partner saya tidak masuk karena sakit. Saya harus bekerja sendiri dan kemarin waktu lunch itu 10 meja masuk secara bersamaan. Dan biasanya tuh saya stres, saya rusuh, saya bad mood karena saya ngelihat tamunya, sebelum tamunya pas tamunya duduk saya udah berpikiran bahwa tamunya tidak akan memberikan tips saya bagus segala macam. Tapi saya harus kontrol pikiran saya itu semua. Dan pada akhirnya saya melewati hari itu dengan bagus, dengan baik gitu ya, karena saya selalu menerapkan itu ketika saya emosi. Ingat, dikotomi of control gitu ya, karena memang apa yang di luar sana gitu ya, apa yang kita lihat itu bukan tidak berada dalam kontrol kita gitu ya. Seperti tamu mau memberi tip apa tidak, seperti orang-orang kitchen yang masaknya lelet gitu ya, terus tamu yang banyak mintanya gitu ya, ini itu bukan tidak berada di dalam kontrol kita gitu. Dan saya harus memikirkan lagi tentang filosofi ini gitu ya. Ingat, dikotomi of control selalu itu di dalam hati saya. Kemarin selama 1 minggu itu saya mempelajari itu dulu gitu ya, karena memang benar gitu, apa yang ada di luar sana itu bukan kontrol kita, dan kita tidak perlu marah tentang itu, karena itu kita nggak bisa ngapa-ngapain meskipun kita marah, kita emosi gitu ya. Gitu. Dan minggu ini saya memutuskan untuk, maksudnya minggu kemarin saya juga memutuskan untuk berolahraga gitu. Karena sebelumnya memang saya tidak pernah berolahraga ya, tidak pernah bangun pagi, tidak pernah berolahraga. Pulang saya main game sampai jam 2, jam 3 tidur, bangun jam 9. Dan saya mencoba untuk berolahraga biar badan saya sehat dan fisik saya sehat, mental juga sehat gitu ya. Dan filosofi ini membantu untuk memotivasi saya untuk berolahraga juga gitu ya. Karena satu lagi, dalam stoicisme ini, kesehatan itu tidak ada dalam kontrol kita gitu ya. Tetapi bagaimana caranya saya sebagai manusia gitu memberikan yang terbaik gitu untuk tubuh saya gitu ya. Tetapi pada akhirnya pun kita tidak boleh mengharapkan apapun dari kesehatan kita, karena itu di luar kontrol kita gitu. Dan saya sudah nyampe pada bagian trigonomy of control gitu, di mana ada saya lupa teorinya, saya nggak akan bilang jelasnya, cuman intinya ada yang bukan dalam kendali kita, ada yang dalam kendali kita, dan ada kalau nggak salah target pribadi gitu ya. Target pribadi kita itu apa, kayak misalkan berolahraga, menyelesaikan studi dengan baik, bekerja dengan baik untuk mendapatkan promosi atau mendapatkan customer gitu. Dan yang penting kita sudah memberikan terbaik untuk diri kita sendiri, dan hasilnya pun ketika hasilnya nanti itu mau sukses atau gagal,
itu kembali lagi itu bukan di bawah kontrol kita gitu. Itu semua bukan berada di kontrol kita gitu ya. Dan itu kita kembalikan lagi kepada alam gitu ya, kepada semesta gitu. Karena ya pada dasarnya stoicism itu percaya akan adanya interconnectedness, kalau nggak salah interconnectedness gitu ya. Jadi di hidup kita ini juga dari buku filosofi teras gitu, di hidup kita ini ya semuanya sudah berjalan dengan apa adanya gitu, dan kita tidak bisa merubah itu gitu. Yang hanya kita bisa itu ya menerima apa yang kita dapatkan, kita harus terima nasib kita gitu ya, atau amor fati namanya ya. Dan ini jurnal pertama saya. Begitulah mungkin alasan kenapa saya memilih untuk mempelajari filosofi stoik ini, stoicism ini, atau bahasa Indonesianya filosofi teras. Kenapa teras? Jadi ya sedikit lah ya, saya memberikan gambaran apa yang saya baca, apa yang saya pelajari itu. Jadi dulu itu ada nama pedagang yang namanya Zeno dari kota Citium. Dia itu berdagang pewarna tekstil, warna ungu, dan itu tuh mahal banget. Saya lupa warna ungunya itu dapatkan dari apa, tapi itu mahal banget. Nah dia itu dari kota Citium atau Siprus sekarang ini kalau nggak salah ya, Siprus. Dia pergi ke Athena, ke Greek gitu ya. Nah di tengah perjalanannya, dalam dia berlayar, terjadi kecelakaan gitu ya, badai dan segala macam. Akhirnya semua yang dia bawa itu untuk dijual hilang, yang namanya di laut, kecelakaan, hilangnya gitu. Dan pada akhirnya dia ada di kota Athena atau kota apa, maaf kalau saya salah, saya lupa juga, saya masih belajar juga. Dan akhirnya dia mendapatkan filosofi ini gitu, filosofi stoik ini, dan dia mengajarkan kepada penganut lainnya, bukan pengikut ya, penganut lainnya itu dia mengajarkannya di teras yang mempunyai pilar-pilar yang tinggi gitu, teras publik kalau nggak salah. Dalam itunya tuh dalam bahasa Yunaninya itu stoik gitu. Nah makanya disebutnya filosofi teras, karena dia menyebarkannya dan penganutnya belajar dari dia itu ya di teras gitu, makanya namanya filosofi teras. Sekianlah jurnal pertama saya ini, di minggu pertama saya belajar stoicism. Maaf. Minggu depan saya akan membuat jurnal lagi. Dan ya karena memang ini jurnal buat saya sendiri ya, kalau ada mendengarkan, maaf kalau kata-katanya beribet gitu. Karena ini jurnal dan saya ingin mendengarkan apa yang saya rasakan di kemudian hari gitu ya. Oke. Sekian jurnal kali ini.